Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 1 Januari, Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Mother of God, Theotokos, Mater Dei. Bacaan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 16 sampai 21. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernyataan dogmatis gereja bahwa Maria itu Bunda Allah ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431 yang merupakan dasar yang melegitimasi seluruh ajaran dan devosi tentang Maria. Injil utama dogma Maria Bunda Allah ialah bahwa peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan tidak bertolak dari diri Maria, melainkan pertama-tama tindakan Allah dalam seluruh sejarah keselamatan. Misteri tentang peran Maria tidak bisa dilepaskan dari misteri Kristus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Landasan biblis yang oleh gereja dijadikan dasar dogma ini adalah kata-kata Elizabeth ketika Maria mengunjunginya. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas 1 ayat 43. Perasa Tuhan dalam teks ini disejajarkan dengan nama Yahweh, yaitu gelar untuk Allah yang biasa digunakan orang Israel dalam Perjanjian Lama. Seruan Elizabeth juga menegaskan kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. "Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 35. Yang dilahirkan Maria tentu saja manusia yang bernama Yesus. Namun manusia Yesus ini juga memiliki kodrat ilahi, yaitu kodrat yang lahir dari Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah. Oleh sebab itu, Maria bukan hanya Bunda Kristus atau Christotokos, melainkan juga pertama-tama adalah Bunda Allah atau Ibu Tuhan, Theotokos. Perayaan Santa Perawan Maria Bunda Allah telah dimulai dirayakan di Roma sekitar abad ke-6. Tahun 1931, Paus Pius menetapkan agar perayaan ini dirayakan setiap tanggal 11 Oktober, yaitu hari ketika Konsili Efesus mengeluarkan dogma ini 15 abad yang lalu. Namun setelah Konsili Vatikan II, dengan adanya pembaharuan penanggalan tahun liturgi Gereja Roma pada tahun 1969, Paus Paulus ke-6 memindahkan perayaan ini ke tanggal 1 Januari, bertepatan dengan oktav Natal, yaitu saat Yesus disunat dan diberi nama. Perayaan ini dimaknai sebagai puji syukur atas berkat Tuhan, di mana Maria adalah model orang yang mendapat berkat dan rahmat istimewa dari Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1 ayat 28. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang menarik dari penggalan perikop yang kita baca hari ini? Pertama,
saya mau mengulangi makna palungan. Palungan bukan sebagai tanda kehinaan, tetapi mengacu pada nubuat Nabi Yesaya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya 1 ayat 3. Tanda palungan mengingatkan kita akan teguran Allah terhadap keangkuhan Israel. Namun keangkuhan itu kini sudah hancur, sebab saat para gembala menerima kabar gembira tentang kelahiran Yesus, mereka lalu pergi cepat-cepat mencari bayi di palungan dan mulai memuji-muji Allah. Kini umat Allah telah mengenal kembali palungan yang disediakan oleh tuannya. Makna lain palungan adalah tempat untuk menaruh rumput atau makanan ternak. Injil Yohanes menuliskan ucapan Yesus, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Yohanes 6 ayat 41. Dengan demikian, Yesus juga memiliki makna sebagai makanan rohani yang lahir di Bethlehem. Kedua, orang-orang yang mendengarkan kesaksian para gembala itu hanya heran, tetapi tidak sampai percaya. Sedangkan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 19. Kata Yunani synterio secara harfiah berarti menyimpan harta. Lukas 2 ayat 19. Jadi Maria mengambil kata-kata para gembala dan menyimpan dalam hatinya, dalam pikirannya, bagai harta di kedalaman batinnya. Demikian juga kata Yunani simbalo atau merenungkan, berarti berusaha menginterpretasikan hal-hal sulit yang maknanya seringkali hanya dapat dipahami dengan iman. Selanjutnya, Maria berusaha menyusun segala peristiwa yang dialami agar menjadi sebuah mosaik indah yang memberikan pesan bermakna bagi ziarah hidupnya. Maria menjadi model umat beriman, model bagi gereja untuk belajar memaknai setiap perkara hidup, melihatnya secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, agar pesan karya keselamatan Allah di balik semua peristiwa itu dapat ditemui dan dimaknai. Jadi, dibandingkan dengan para gembala yang spontan terus percaya dan orang banyak yang heran tetapi tidak sampai beriman, Maria terus-menerus memikirkan makna semuanya ini sehingga imannya terus bertumbuh dan berkembang. Akhirnya, penempatan Hari Raya Bunda Allah pada awal tahun sering dimaknai sebagai ungkapan kepenuhan rahmat Allah dalam perjalanan hidup manusia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Maria tampil sebagai model pendengar sabda Tuhan. Konsili Vatikan II menegaskan, dengan segenap hati dan tak terhalang dosa, ia merangkum kehendak penyelamatan Allah, dan sebagai hamba Tuhan, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada pribadi serta karya anaknya. Dengan demikian ia mengabdi kepada misteri penebusan di bawah dia dan bersama dengannya dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa. LG 59. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.